keislaman, kemodernan ke Indonesia. Islam modern Indonesia. Saya turunkan terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan menyimak lagi pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Ya, saya rasa Prabowo, para ustadz, para menteri terkejut teman-teman melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, Kang Deddy ngaji di depan para ustadz. Ya, bukan cuma itu aja teman-teman. Kang Deddy pun ya menggetarkan anggota DPR yang mana luar biasa ya teman-teman. Gak bisa berkata-kata anggota DPR ini ketika Kang Deddy ya menyampaikan pidatonya. Coba kita simak dulu ya. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Guruduk kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan di situ. Ada 4 komponen dasar saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan tak ada udara. Tak ada kehidupan tak ada matahari. Tak ada kehidupan tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, kan nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak belium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Gak ada, Islam itu saling bunuh, gak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun.
Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Dan ini saya tampilkan teman-teman detik-detik Kang Deddy Mulyadi dicecar pertanyaan oleh anggota DPRD yang mana dari fraksi PDIP. Coba kita simak dulu ya. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur kami persilahkan. Instruksi pimpinan, sedikit Doni Huta Barat dari fraksi PD Perjuangan. Sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan. Izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya, menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat, ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam, dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Nah kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per KK. Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalaupun memang benar 3 juta per KK, anggaran yang digunakan dari mana? Nah itu, dan kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu. Saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Nah kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parung Panjang Bunar. Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya itu tonasenya itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut. Kenapa pada saat saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah. Kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur. Saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap
surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Nah, kenapa? Kalau menurut Undang-Undang Minerba, perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang. Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum, tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur. Kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Gubernur mau direspon atau? Izin pimpinan, Hilal dari fraksi Partai Golkar. Saya Ya. pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini, karena kita sudah sepakat dari awal rapat paripurna ini hanya membahas tentang persetujuan KUHP dan laporan Bapemda. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak. Ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya. Ya, terima kasih. Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Enggak. Pak Gubernur. Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening, dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB.
Dua hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar biaya sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat, luar biasa ya teman-teman, yang mana ya akan disampaikan ya di depan mungkin banyak sekali para ustadz yang terkejut kalau disampaikan pembangunan itu bukan sekedar yang ngebangun saja ya. Pembangunan itu ya di situ dilibatkan ya agama, bagaimana letaknya, bagaimana dan dari mana gitu ya uangnya, seperti itu ya teman-teman. Luar biasa sih, saya nggak bisa ya berkata banyak tentang pidato guru Kang Deddy Mulyadi ini, yang mana sudah terwakili semua ya, pembicaraannya begitu luar biasa ya. Dan para ustadz, para menteri, Prabowo mungkin terkejut teman-teman mendengarkan ya pidato Kang Deddy Mulyadi tadi ya. Dan bukan cuma itu aja teman-teman ya, Kang Deddy bicara ya, debat, melawan pertanyaan-pertanyaan dari, mohon maaf ya, partai yang beda, partai yang gak sejalan ya. Di sini bukan ya memposisikan diri kita sebagai partai A, partai B ya, karena dia memposisikan diri sebagai gubernur, sebagai pemimpin daerah, yang mana karena ditanya tentang tambang ya, katanya banyak yang terdampak, kasihan ya kata orang DPR ini. Dan kalau dibalas, lebih kasihan mana orang yang meninggal, orang yang kecelakaan akibat tambang itu ya, lebih kasihan mana coba? Pikir secara logika ya, harusnya para anggota DPR ini entah apa ya, entah bagaimana ya, sampai bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Kang Deddy. Padahal kalau kita kaji itu udah pas ya, udah benar kebijakan Kang Deddy ya, yang benar maslahat bagi banyak orang, walaupun kadang sedikit ya membuat orang lain terkena dampaknya ya. Tapi mohon maaf, Kang Deddy lebih memilih ya untuk orang banyak daripada yang sedikit ini ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.